Selamat Hari Raya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Para aidin dan aidat undangan Allah, para pemenang-pemenang Ramadan, kalian semua hadir di sini menyatakan telah terrobek apa yang Allah telah larang, yaitu terlarangnya makan pada waktu mulai fajar hingga ghurub, hingga petang nanti. Hari ini atas nama ketaatan Allah kita bongkar itu. Beda satu hari saja, berapa jam saja kita pagi-pagi disunahkan untuk makan. Para aidin aidat, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kana an-nasu ummatan wahidah. Sesungguhnya manusia itu dulunya satu umat. Kita ini dulu saya satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan berita gembira, mubasyirin, berita surga. Kita akan diberi surga. Nabi-nabi itu membawa berita tentang kegembiraan. Seperti kita gembiranya hari ini menyongsong satu Syawal, kegembiraan yang dahsyat luar biasa. Ini adalah bagian dari perjalanan surgawi kita, jannahnya kita. Nabi itu membawa berita gembira tentang surga, tentang bidadari, tentang makanan yang enak. Wanitanya dilayani oleh para pelayan-pelayan yang selalu muda, yang selalu siap melayani. Itu berita kegembiraan di akhirat. Itu untuk kita, itu untuk kita hari ini. Lalu Allah katakan, Allah iringkan dengan itu setiap nabi itu kegembiraan, tapi juga wa mungdzirin, kabar tentang ancaman, peringatan. Mubasyirin wa mungdzirin. Kita pilih pagi hari ini menyatakan diri untuk milih bahagia di akhirat. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi mahtalafu fi. Dan diturunkannya bersama nabi itulah kitab. Nabi-nabi membawa kitab yang mengandung kebenaran, kitab bil haqq, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dididik oleh Nabi Nuh terus ke bawah benar, kesananya terus bengkok, ikhtilaf. Sebagaimana kita ikhtilaf hari ini, tidak ada ikhtilaf yang bisa disatukan oleh masing-masing orang, tidak bisa. Karena setiap kelompok pasti akan mengaku benar. Tentunya kebenaran itu nanti akan diukur. Wa makhtalafa fihi ilal ladzina utuhum min ba'di ma ja'athumul bayyinatu baghyan bainahum. Yang berselisih itu hanyalah orang-orang yang sudah diberi kitab. Yahudi itu dikasih kitab, Nasrani itu dikasih kitab. Tapi mereka berselisih. Kenapa mereka seperti itu? Mereka melakukan tahrif, perubahan-perubahan. Mereka reka agama. Penyebabnya adalah kedengkian di antara mereka. Baghyan bainahum. Dasarnya karena dengki. Perselisihan antara umat Islam ini kalau kembali pada Al-Quran dan Sunnah, ansih ilmu, perselisihannya sedikit. Maka atas kehendak Allah, Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran untuk memverifikasi sesuatu pandangan itu benar atau tidak dari Allah. Wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Jalan lurus ini akan menenangkan, seperti tenangnya kita saum kemarin. Lapar padahal, haus padahal, capek padahal, tapi kita merasa tenang karena taat. Makan taat, nunggu maghrib.
suruh berhenti makan, taat. Ya tenang kita. Itu adalah tarbiyah, pengajaran itu sebetulnya. Tidak ada umat lain yang diajarkan seperti kita itu. Kalau kita nurut ke Allah, kita taat kepada Allah dengan kebenaran yang berdasarkan ilmu, maka itu bisa menghentikan ikhtilaf-ikhtilaf yang tadi diperselisihkan. Yang tadi Nabi sudah beresin kita, tadinya satu umat jadi berjabang-jabang macam-macam itu. Nanti kalau kita kembali lagi rujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah yang benar, yang sahih, maka kita akan menemukan ketenangan kembali. Lebih lanjut Allah mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, padahal kepadamu belum datang cobaan sebagaimana cobaan orang-orang dahulu. Kenapa firman ini Allah sampaikan? Massathumul ba'sa wadh-dharra'u wazulzil. Kaum-kaum yang terdahulu sebelum Rasulullah, kata Allah nih, mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan al-zulzil, dengan macam-macam silih berganti goncangan-goncangan, malapetaka, bencana, bahaya, pembunuhan, penyiksaan, pengusiran, blokade, dharra, dibikin mudarat kita terus. Kaum-kaum terdahulu, kenapa bisa begitu? Ini kaitannya dengan surga. Hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ah, sehingga berkatalah Rasul berkata dengan para sahabatnya, mata nasrullah, ya Allah, kapan datang pertolongan ini? Kapan? Ini menderita sekali kami. Padahal kita sedang menyampaikan kitab nih, sedang menyampaikan berita-berita tentang kebenaran. Tapi risikonya apa? Risikonya tadi, ba'sa, ad-dharra, zulzil. Belum selesai lukanya masih bernanah, hajar lagi kita. Makanya pantas kemudian atas derita itu mereka mengatakan, mata nasrullah, mana ya Allah pertolonganmu? Katanya engkau mau nolong. Ala inna nasrullahil qarib. Allah jawab langsung, ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Kita sudah beribadah tapi dinyatakan, kamu kok apa bisa masuk surga? Sholatnya jalan, saumnya taat, hajinya sudah, taklimnya iya, apa bisa kamu masuk surga? Padahal belum diuji. Kita kembali bertanya, jadi apa gunanya saya sholat, saum gitu, menahan lapar, tidak ini, tidak itu. Lalu Allah membiarkan kita sengsara. Ayat ini umumnya oleh kita dibayangkan, diartikan terkait dengan perasaan sengsara pada diri kita, kehidupan yang miskin, ya, tekanan ekonomi, sakit yang tidak sembuh-sembuh, harta dirampok. Sebetulnya tidak sependek itu makna dari ayat ini. Ayat ini sangat terkait dengan persoalan keimanan. Ketika tadi Nabi membawakan, menyuarakan mubasyirin, kabar surga, wal mundhirin, kabar tentang ancaman neraka, maka beliau mendapatkan ancaman, hardikan, tantangan, menderita, sampai dibunuh. Banyak sahabat Rasulullah yang terbunuh. Banyak, hanya karena pengen beriman, memegang iman. Jangan kita salah menilai bahwa ayat ini terkait dengan persoalan kemiskinan keduniaan saja, rumah tangga yang cekcok terus. Bukan semata itu. Akar masalahnya yang mau disuarakan dalam ini adalah bagaimana ketika kita menghadapi ancaman, apakah kita mau memegang iman atau melepaskan iman? Am hasibtum an tadkhulul jannah, apa kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Berarti ini ujian keimanan, karena kaitannya dengan surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Orang kafir diuji kesengsaraan, malapetaka, itu adalah siksa. Kenapa? Karena tidak ada iman. Sama sengsaranya, penganggurannya sama, dipecatinya sama kita.
Cuma kalau kita, setiap derita yang kita alami dijanjikan pahala surga. Kenapa? Tadi ada iman, ada takwa, iman yang sempurna. Bagi orang yang beriman itu, ya, kesengsaraan itu adalah ujian dan berakhir dengan surga bila sabar menjalaninya sesuai dengan prosedur keselamatan. Prokesnya itu prokes Al-Quran dan As-Sunnah. Ramadan ini mampu mendidik kita untuk berpegang pada keimanan, tidak. Ayat ini mengantarkan kita mau pilih iman atau mau pilih aman, mau ambil sikap atau mau ditangkap. Itu pilihannya. Mau berjuang di jalan Allah apa mau dibuang kita ke negeri lain. Nabi Nuh diusir, Nabi Ibrahim diusir. Mata Nasrullah, kapan datangnya pertolongan ini? Dan yang lebih berat lagi waktu zaman Nabi Isa, yang lebih berat lagi waktu zaman Nabi Musa, yang lebih berat lagi zaman Ibrahim, Nabi Nuh. Islam tidak mengizinkan kita untuk merespon kehidupan dengan cara tidak sabar. Tidak pantas hanya karena sakit, karena miskin, karena dipecat, karena diancam, karena diusir, karena mau dibunuh sekalipun, kita melepaskan iman, keluar dari jalan iman. Tidak ada jalannya itu. Tidak boleh. Orang sakit tidak berarti Allah sayang. Buktinya orang kafir sakit tadi kan. Berarti orang kafir disayang sama Allah. Tidak, bukan begitu memahaminya. Sayangnya Allah itu tergantung bagaimana ketika diuji kita itu. Apakah kita bisa memegang iman, keluar dari iman atau tidak. Menyelesaikan masalah kehidupan ini dengan kitabullah wa sunnatun nabi. Itu poinnya. Bagi para wanita, ibu-ibu, rumah adalah medan jihadnya itu. Ibu-ibu, perhatikan, patuh pada suami itu adalah ujian terberat bagi para istri. Patuh itu tidak terkait dengan uang belanja, tidak terkait dengan suami nganggur, tidak ada kaitannya. Patuh kepada suami itu adalah perintah Allah, perintah keimanan. Oleh karenanya berat bagi ibu-ibu memegang keimanan untuk patuh itu. Walaupun dalam saat yang sama laki-laki tidak pantas untuk tidak menjalankan kewajibannya. Wajibannya untuk menafkahi, membelanjai, mengarahkan, mendidik, menjaga keluarganya supaya jangan terjerumus dalam neraka. Itu tugasnya suami. Kata Rasulullah, "Idza shallatil mar'atu khamsah." Apabila seorang istri mengerjakan salat 5 waktu saja, wa shamat syahraha, berpuasa di bulan Ramadan, wa hasanat farjaha, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, wa ta'at bal'aha, ini poinnya, dan taat kepada suaminya. Kata Rasul, dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at. Niscaya ia akan masuk surga dari pintu mana saja kamu mau. Ini para ibu-ibu. Tapi gampang tidak? Susah ini. Susah, pasti susah. Kalau nggak susah nggak mungkin diomongin di sini. Ujian terberat bagi anak adalah taat pada kedua orang tuanya. Taat itu tidak terkait dengan pemberian orang tua, tidak terkait dengan kasih sayang orang tua kepada kita, kepada anak. Allah berfirman terkait dengan hubungan anak dengan orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah. Wa bil walidaini ihsana, itu perintah kedua. Allah dulu, keduanya, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada ibu bapak. Imma yablaghunna indakal kibaro ahaduhuma au kilahumma. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya lanjut usia dalam pemeliharaanmu, fala taqul lahumma uffiw wala tanharhuma. Jangan sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya ah, dan janganlah engkau membentak keduanya. Wa qul lahuma qaulan karima, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Mau ngomong dengan orang tuh dipilih, tersinggung nggak nih? Tersinggung nggak nih? Enaknya nih, suaranya saya segini, orang tua tersinggung nggak? Orang tua itu mudah tersinggung makin tua. Sementara dalam saat yang sama, tadi di situ dikatakan bahasa yang Allah gunakan di sini, kita dituntut untuk berbakti, lemah lembut, sopan santun. Kita dalam keadaan orang tua tidak ideal, tetap
Al-kibar ini orang yang sudah tua, tidak punya uang, tidak apa. Justru dia lagi butuh perhatian pada saat seperti itu. Allah perintahkan. Anak-anak itu kadang-kadang kelakuannya itu lebih rendah dari pengemis. Anak itu. Kenapa? Pengemis itu kita kasih uang 5.000 di pinggir jalan itu kasih 20.000, nunduk-nunduk kita itu pengemis itu. Hormatnya, terima kasihnya. Anak tiap hari itu dari mulai orok dibesarkan berani membentak. Anak-anak ini kadang-kadang kurang bersyukur. Dimasakin oleh ibunya, dimasakin tempe, hari ini tempe, besok tempe lagi, dibentaknya ibunya sampai menangis. Minta maaf kita. Minta ampun. Kita sudah dari kecil kita diurus sampai tua ya berani membentaknya. Istighfar, taubat hari ini. Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan kita bisa mempertahankan keimanan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu